Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pujian ini yang boleh mengingatkan kami akan siapa diri kami dan siapa Engkau. Kami adalah manusia yang terbatas, kami adalah manusia yang lemah, dan bukan cuma itu ya Tuhan, tetapi kami adalah manusia yang berdosa. Dan kiranya ini boleh menjadi pengingat kami bahwa di dalam kehidupan kami membutuhkan Engkau. Dan kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Engkau. Dan ingatkan kami ya Tuhan, ketika kami boleh memujikan pujian ini sekaligus menghayati setiap kali ibadah minggu demi minggu, bahwa hari-hari kami tidak terlepas daripada kuasa Tuhan yang ajaib itu. Kami mau menyerahkan diri kepada kuasa yang ajaib itu, kepada Allah yang menuntun kehidupan kami, kepada Allah yang memberkati kami, dan Allah yang mengampuni setiap dosa kami. Inilah diri kami ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan diri kami sepenuhnya. Dan itu berarti ketika kami mau mempersembahkan diri kami sepenuhnya, ketika firman diberitakan, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan apa yang menjadi sabda Tuhan buat setiap kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan berkati kami semua yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Ya, setiap kali khotbah di Fungsian selalu terasa spesial buat saya ya. Karena melihat bagaimana teman-teman yang ada di tempat ini dulu waktu Siensin masih kecil-kecil gitu ya. Sekarang sudah bertumbuh menjadi orang-orang yang lebih dewasa dengan kemampuan, dengan pengalaman yang begitu rupa, yang kemudian mengubahkan wajah daripada Fungsian hari ini. Thank you untuk teman-teman ya. Thank you untuk tim WLBV, pemusik, juga sound system yang boleh melayani pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan judul yang buat saya sangat menarik, karena ini juga adalah sebuah ingat-ingatan Tuhan buat saya secara pribadi. Dan firman Tuhan hari ini diberikan judul I love my church ya. I love my church. Nah, kawan-kawan, berbicara mengenai gereja, apalagi kemudian ketika kita berbicara tentang cinta kepada gereja, saya teringat beberapa tahun lalu ketika saya masih melayani di Siensin, ada seorang anak remaja, waktu itu saya ingat benar dia adalah ketua Komisi Siensin, ketua Komisi Remaja Siensin, itu tanya kepada saya pertanyaan demikian. Mengapa orang Kristen itu harus ke gereja? Menarik ya pertanyaannya ya. Why we can be Christian without going to church? Saudara, ini pertanyaan sederhana, tapi waktu kemudian anak itu menanyakannya kepada saya, ini pertanyaan yang cukup mencengangkan, saudara. Karena apa? Kalau kemudian yang ditanya adalah why we cannot be Christian without Christ, itu lebih gampang jawabnya. Lah kalau kamu Kristen ya kamu harus punya Kristus. Karena Kristen itu artinya Kristus kecil. Jadi kalau kamu nggak punya Kristus, tentu saja kamu bukan Kristen. Tapi pertanyaan ini, kenapa kita tidak bisa jadi Kristen tanpa harus ke gereja? Bukankah Kristen itu adalah pengikut Kristus? Saudara, kalau kita mau lebih tajam lagi membandingkan, ingat Tuhan Yesus itu disalib tidak sendirian kan? Di sampingnya ada penjahat di sebelah kanan dan kiri. Memang tidak diceritakan sebelah mana yang kemudian ngomong sama Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan mencatat, ada orang yang penjahat itu ngomong sama Tuhan Yesus, bukan? Aku ini orang berdosa, ampuni aku, ingat aku kalau kamu nanti berada di Firdaus. Dan Tuhan jawab apa? Hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku ke Firdaus, a.k.a. ke surga. Loh, berarti bisa kan menjadi Kristen tanpa ke gereja? Maka pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang valid. Why we can be Christian without going to church? Ada contohnya. Penjahat itu jadi Kristen, tapi nggak pernah ke gereja. Dan memang tidak sempat ke gereja. Tapi Kristen toh? Kalau gitu kenapa kita perlu ke gereja? Nah saudara, untuk kemudian sama-sama menjawab pertanyaan ini, saya rasa kita perlu belajar
tentang apa itu gereja. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Galatia, surat Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-29. Demikian bunyinya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan berdasarkan iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Firman Tuhan dengan jelas menjelaskan kepada kita, gereja itu adalah ini, kumpulan orang-orang percaya kepada Kristus, bukan kepada yang lain, dan hanya kepadanya tanpa perhambaan kepada yang lain. Dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Alkitab itu berbicara mengenai orangnya, bukan gedungnya. Dari ayat itu kita bisa menyimpulkan bahwa gereja Tuhan itu bukan sekedar gedung, tetapi orang-orang percaya kepada Kristus yang kemudian dibawa keluar daripada dosa menuju kehidupan yang kekal dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Maka itu semua pakar gereja, pakar perjanjian baru sepakat bahwa gereja itu artinya sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 19 dan juga Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Gereja itu artinya eklesia, yaitu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Gereja adalah kumpulan orang milik Allah yang dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Dan kita hari ini mengenal kata gereja dari bahasa Portugis sebetulnya. Namanya igreja, yaitu kawanan domba yang dikumpulkan oleh para gembala. Loh, kalau dijelaskan seperti ini, bukankah penjelasan ini justru meyakinkan kita bahwa kita itu tidak perlu ke gereja? There is no need for us to go to church. Tadi kan penjelasannya bilang we are church toh. Kita ini orang-orang yang sudah ditebus, yang kemudian Rasul Paulus di dalam Galatia yang kita baca, tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi tuan, tidak ada lagi laki-laki, wanita, pokoknya semua yang percaya kepada Kristus adalah milik Kristus dan itulah yang disebut gerejanya. Kalau begitu, bukankah penjelasan ini justru mendukung, loh kalau mau jadi Kristen sebetulnya tidak perlu ke gereja. Karena apa? Gereja bukan gedung, gereja itu orangnya, kita semua adalah gereja. All we need to do, atau all I need to do is worship our triune God in love and in truth, dalam kasih dan kebenaran. Kalau gitu kita sama-sama beribadah online saja dan kita tidak perlu ada di gereja tertentu karena kita semua adalah anggota gereja Tuhan. Saudara, jika kita pernah berpikir seperti ini atau seperti yang tadi ketua remaja ini sampaikan, saudara, ini salah besar ya. Ini tepat tapi enggak lengkap. Sehingga membuat kita kadang-kadang kebingungan dan seringkali membuat kita merasa yang penting Kristen, tapi tidak penting untuk ke gereja. Mereka lupa bahwa Galatia itu ditulis ketika kita mencoba kemudian memperhatikan ayat yang terakhir. Paulus itu dengan jelas mengadres kalimat yang sangat penting di dalam perikop ini, yaitu kalimat terakhir, saudara. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Saudara, ini kata-kata yang penting yang seringkali kita nggak terlalu perhatikan ketika kita membaca Galatia. Kita merasa yang penting itu kalau kita mau jadi orang Kristen ya percaya Kristus dan itulah gereja. Enggak, saudara. Paulus itu menuliskan kalimat terakhir ini untuk menjelaskan bahwa gereja itu bukan ada ketika perjanjian baru atau Kristus lahir lalu kemudian ada gereja. Enggak.
Gereja itu sudah dimulai ketika Abraham diberikan janji oleh Allah. Itulah gereja. Di dalam perjanjian lama tentu saja itu adalah bangsa Israel. Dan di dalam janji itu Tuhan memberikan berkat kepada bangsa Israel untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengan kata lain, janji kepada Abraham adalah membuat bangsa yang besar, memuliakan Allah, mewakili Allah di dunia, dan membawa bangsa lain datang kepada Allah untuk diberkati. Dan ingat, itu sebuah bangsa, bareng-bareng, bukan sebuah individu. Lalu kalau kemudian kita membandingkan dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 46, 1 Korintus 12 ayat 12-20, kita juga akan mendapati bahwa gereja itu bukan sekadar kamu selamat milik Kristus lalu disebut gereja lalu tidak ada yang lain. Enggak, ada tugas-tugas yang lain. Saya memang sengaja tidak menuliskannya di layar Anda. Mari kita membuka sama-sama ya, 1 Korintus 12 ayat 12-20. Demikianlah firman Tuhan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat kepada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Saudara, Rasul Paulus ngulangi lagi apa yang kita baca di Galatia. Betul, memang ketika kita percaya kepada Kristus, tidak ada lagi kotak-kotak atau tidak ada lagi kasta-kasta, pembedaan-pembedaan manusia, laki-laki, wanita, hamba, tuan, dan sebagainya. Tetapi Paulus sadar, ketika orang Kristen percaya kepada Kristus, mereka dipanggil untuk melayani kepala. Kepalanya itu adalah Kristus. Dan kita ini adalah satu anggota tubuh Kristus yang punya peran beda-beda. Ada yang jadi mata, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, dan seterusnya. Dan semuanya itu dipakai oleh Tuhan di dalam gereja untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, baik waktu perjanjian lama sebagai bangsa Israel maupun perjanjian baru sebagai gereja. Dan menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 46 kita tahu ada 3 tugas gereja. Yang pertama adalah koinonia, bersekutu. Yang kedua diakonia, melayani. Dan yang ketiga adalah marturia atau bersaksi. We are part of His body to do the mission of God. We are the kingdom of God with many purpose to do. We cannot do all of it alone. Itulah sebabnya maka kita perlu ke gereja. Untuk apa? Melakukan misi kepala, yaitu Kristus. Jadi pertanyaan tadi relevan. Apakah kalau kemudian Kristen kita perlu ke gereja? Perlu, karena kita mau melakukan pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada setiap kita. Saudara, saya senang sepak bola. Banyak dari Anda yang tahu. Coba bayangkan saudara, kalau kemudian satu tim itu isinya stiker semua, striker maksud saya, Erling Haaland semua, kiper Haaland, striker Haaland, pemain tengah Haaland, pemain belakang Haaland. Apa yang terjadi? Tidak jadi apa-apa saudara. Erling Haaland itu adalah pemain yang sangat-sangat baik, yang paling subur saat ini. Tetapi kalau semua satu tim itu isinya striker semua, tidak jadi saudara. Taruhlah saudara, pemain Erling Haaland ini dia multi talent, dia bisa melakukan segala sesuatu.
Tapi dia tidak mungkin berada di dalam segala sesuatu di dalam satu waktu, bukan? Atau misalnya tadi, saya terberkati dengan pemain musik pada pagi hari ini. Bayangkan saja misalnya kayak Karis gitu ya, multi talent. Dia bisa main keyboard, bisa main piano, bisa main gitar, bisa main bass, bisa main drum, bisa mainin hati dan sebagainya. Tapi mana mungkin kemudian ketika satu waktu dia sambil main piano, sambil main gitar, sambil main drum, sambil mainin hati orang. Tidak bisa. Dia harus melakukan salah satu. Itulah kenapa kita perlu gereja. Itulah kenapa kita perlu hadir, datang di gereja. Bukan sekedar beribadah secara individu. Kenapa? Karena kita mau melakukan tugasnya Allah. Kalau demikian, kalau kemudian kita harus bergereja, kalau kita datang ke gereja, barangkali pertanyaan selanjutnya bukan mengapa kita harus ke gereja, tapi pertanyaan selanjutnya apa yang bisa kita lakukan. Kalau kemudian pas kita nggak tugas, kayak yang sekarang misalnya sound system lagi tugas, atau pemusik lagi tugas, atau pas jadwal asyir, apa yang bisa kita lakukan sebagai anggota tubuh Kristus untuk kemudian melakukan misi Allah mendukung teman-teman kita? Saudara, paling gampang ya, saya itu tertegur ya, waktu kemudian anak-anak function sama Siensin itu ngajak saya olahraga bareng. Ya, beberapa waktu yang lampau memang saya yang menggagas olahraga itu maupun ikut, tapi sejak tidak di Siensin saya sudah mulai nggak ikut olahraga kalian begitu ya. Tapi satu waktu saya itu pernah tertegur begini. Ketika ada teman yang ngajak, "Kok ayo ikut olahraga bareng." "Oh enggak wes, saya nggak ikut ya hari ini karena saya ada keperluan." Tapi kemudian waktu itu Tuhan tuh tiba-tiba nemplak saya begini loh. Kamu ikut olahraga itu nolak kenapa sih? Apa kamu capek? Apa karena kamu ada kegiatan lain? Apa karena kamu malas gitu? Lalu saya kayak bercakap-cakap dengan suara itu ya. Enggak ketiganya. Tapi karena saya enggak suka. Saya itu olahraga cuma suka dua. Kalau yang rame-rame yang serius gitu ya. Saya seneng badminton sama seneng main bola. Tapi nomor satunya main futsal gitu ya. Ini yang ikut, enggak ada yang suka main futsal. Nanti main badminton juga cupu-cupu, maksudnya cuma 1 pukul 2 pukul terus selesai, nggak mau ikut, males, ngabisin waktu. Tapi kemudian Tuhan tuh bilang begini loh, kamu ikut mereka itu bukan untuk menyenangkan hatimu loh, bukan untuk aku bisa main, enggak. Kehadiran saya yang nggak ngapa-ngapain sekalipun itu menjadi berkat bagi orang lain. Lu mau ikut nggak? Atau kamu cuma mikir gini, aku nggak mau ikut olahraga, kenapa? Nggak menguntungkan buatku. Jangan salah loh saudara. Betul memang nggak menguntungkan buatmu, tapi kehadiranmu itu menguntungkan buat yang lain. Walaupun kamu nggak ngapa-ngapain. Momen berikutnya, waktu ibadah, function juga. Saya minggu lalu saya datang ya, cuma di belakang. Pas kemudian WL mimpin. WL-nya di sini ya depannya. Pas WL-nya mimpin nyanyi bagus gitu ya, saya cuma gini-gini aja. Sorry yang ngaku dosa ya. Saya cuma gini-gini aja. Lalu kemudian suara Tuhan itu muncul gini. Kamu itu beneran sayang gereja Tuhan? Sayang. Kok kamu gak nyanyi? Saya tolak-tolak. Yang lain juga kalau nyanyi mangap-mangap aja gitu ya. Kalau bahasa Surabaya mangap-mangap aja. Ya saya pokoknya ya ikut keplok-keplok, ya ikut mangap-mangap juga gitu ya. Lalu ada suara Tuhan juga loh ngomong sama saya. Kamu nyanyi itu bukan untuk dirimu tok, bukan untuk dirimu saja. Kamu menyanyi dengan sepenuh hati, itu kamu juga mendukung orang-orang yang ada di sini untuk ikut nyanyi. Coba bayangin kalau setiap kita punya pikiran kayak saya, nyanyi itu tidak terlalu penting, pokoknya keplok-keplok gini, mangap-mangap aja. Apa yang terjadi dengan gereja ini? Ya tidak ada yang nyanyi saudara. Ya gereja ini akan, ya musiknya dumbreng-dumbreng, WL-nya sama BV-nya nyanyi aja di depan. Tapi kita nggak pernah merasakan pujian itu. Nah maksud saya saudara, ketika kita menyadari
bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus Tuhan dan melakukan misi Tuhan, yang kita lihat itu bukan saya, saudara. Ini jadi penting tentang gereja ini. Seringkali ketika saya ngobrol dengan mahasiswa, dengan anak-anak Siensin, selalu, kenapa kamu nggak mau ibadah? Soalnya aku nggak dapat apa-apa. Soalnya aku nggak merasa nyaman. Soalnya aku nggak merasa itu penting. Selalu yang dilihat itu siapa? Aku. No. Kita bergereja karena kita tahu ada kepala yang memerintah kita untuk menggunakan semua talenta kita untuk mendukung. Hari ini memang tangan nggak pakai, yang dipakai kaki. Tapi apakah kita sebagai tangan terus ngomong begini, hari ini aku pas gak dipakai, jadi aku nggak usah kerja, kaki aja. Nanti kalau wayaku giliran tangan, ya tangan yang kerja, kaki enggak begitu, bukan? Maka saudara, ketika kita datang sama-sama ke gereja sebagai umat pilihan Allah, kita tahu kita melayani siapa. Dan firman Tuhan mengatakan kita ada untuk satu misi. Kalau demikian, walaupun hari itu saya lagi di dalam pergumulan, walaupun hari itu saya agak malas gitu ya, walaupun hari itu saya agak jengkel sama orang, ingatlah kita ada di tempat ini bukan untuk diri kita saja, tapi juga mendukung teman-teman yang lain. Jika seperti itu, saya percaya gereja itu akan menjadi gereja yang berbeda, gereja yang menyenangkan. Maukah kita menjalani hidup bergereja yang demikian? Ya, saya rasa kita semua rindulah punya gereja yang demikian. Nah, saudara, setelah perbincangan ini, ngobrol gitu ya, ketua remaja ini terus kemudian bilang, thank you ya untuk penjelasannya. Saya jadi yakin saya memimpin Komisi Remaja Siensin dan saya tahu mengapa saya harus bergereja. Tapi kemudian dia ngajuin pertanyaan lagi yang tidak kalah pentingnya sama dengan pertama dan yang juga sama sulitnya dengan yang pertama. Dia bilang begini loh, oke kok, saya ke gereja bukan untuk diri saya ke gereja untuk Tuhan dan saya tahu mengapa saya ke gereja. Tapi pertanyaannya, gereja yang mana saya harus ada? Betul ya? Kan itu juga pertanyaan kita toh. Ya saya tahu saya harus ke gereja, tapi kan masalahnya gerejanya banyak. Ada gereja Gorila, ada gereja Pentung, ada gereja Gemes, ada gereja Gejes, Aki, dan seterusnya. Ada macam-macam. Nah pertanyaannya, kita mau gereja yang mana? Kita mau ke gereja Gorila, apa Gemes, apa Pentung, apa Gejes, apa dan macam-macam. Kan sama-sama gereja kan? Sama-sama kepalanya Kristus. Jika demikian, aku mau ke gereja mana kan gak masalah toh. Bahkan sorry ya, kalau kemudian saya gerejanya GKKK boleh dong. Gereja keliling-keliling kota Surabaya. Hari ini saya ke gereja yang tadi saya sebutkan, hari ini ke gereja Gorila dan seterusnya. Gak masalah toh. Tadi kan ngomongnya yang penting ke gereja. Benar ya? Dalam hati, waduh asem pinter ya hari ini ya pertanyaannya. Tapi saudara, Tuhan juga memberikan jawaban ya. Nah sebelum saya memberikan jawabannya, rupanya saya juga ikut-ikutan pinter kan. Waktu ditanya gitu, saya tanya balik. Kalau menurutmu, kenapa kok kita harus di satu gereja? Kok gak boleh mencelok-mencelok gitu ya? Atau kenapa kamu tahu memutuskan di gereja mana? Apa yang menjadi acuan untuk kamu boleh menetap di sebuah gereja? Lalu anak itu bilang, ya kalau saya loh ya, dia bilang, saya akan menetap, saya akan melayani, saya akan stay di gereja yang membuat saya bertumbuh. Wah ini anak ketua remaja, jadi jawabannya lumayan rohani ya. Dan bukan cuma itu, bukan cuma bertumbuh, tetapi berbuah. Kan lagunya berbuah. Dia tahu bertumbuh dan berbuah. Lalu saya giliran nanya lagi, yang kamu maksud bertumbuh dan berbuah itu apa? Saudara, kalau pertanyaan ini diajukan kepada kamu, di mana gereja saya mesti berada? Barangkali jawaban kalian juga sama, bertumbuh dan berbuah. Tapi sorry, saya mau nanya, apa definisi bertumbuh dan berbuah itu?
Saudara, dia jawab begini loh. Bertumbuh itu adalah ketika saya bisa ibadah dengan baik. Bertumbuh itu artinya ketika saya punya komunitas yang good. Bertumbuh itu artinya saya bisa mengikuti seluruh acara gereja ini dan menemukan Tuhan. Lalu kemudian dia melanjutkan, yang dimaksud dengan berbuah adalah ketika saya juga bisa membawa teman-teman saya untuk percaya kepada Tuhan dan kemudian bermultiplikasi. Wow, jawaban itu keren banget. Tapi sorry, jawaban ini bukan jawaban Alkitabiah. Loh, kok bisa? Saudara, definisi bertumbuh itu apa? Sebelum nanti saya jelaskan definisi bertumbuh ya, coba kita cek-recek ya, apa yang terjadi dalam diri kita. Saudara, Anda itu berdoa, waktu Anda di dalam kesulitan atau Anda di dalam kebahagiaan? Saya duga dalam kesulitan. Saudara, Anda belajar, besok mau ujian, atau waktu liburan Anda belajar untuk mempersiapkan ujian? Oh, saya belajar kok waktu liburan untuk mempersiapkan ujian. Empret. Benar toh? Anda belajar waktu mau ujian. Nah, pertanyaannya saudara, Anda itu bertumbuh ketika keadaannya baik atau keadaannya sulit? Jujur seringkali ketika keadaannya justru sulit. Kalau keadaannya baik, kita itu seringkali merasa bertumbuh, tapi enggak bertumbuh. Ini penting. Saudara, tanaman yang mau berbuah, itu daunnya malah sedikit dipotongin. Supaya apa? Buahnya tambah banyak. Kalau kemudian bisa dianalogikan di kehidupan kita, kalau Anda mau berbuah, Anda itu harus sakit dulu, dipotongin semua. Sampai kemudian keluar satu kualitas dan kemudian keluar buahnya. Nah saudara, Roma 5 ayat 3-4 dan 1 Petrus 6-7 ini berbicara tentang gereja. Dan kedua rasul ini, baik Petrus maupun Paulus, berbicara demikian. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus menyatakan diri. Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan, ini loh gereja yang bertumbuh, saudara. Gereja yang bertumbuh itu adalah gereja yang memang diberikan atau diizinkan Tuhan untuk justru mengalami sesuatu yang sulit. Tetapi di dalam kesulitan itu ketika mereka berjuang, berjumpa, dan disertai oleh Tuhan, gereja inilah yang kemudian menjadi bertumbuh, saudara. Saudara, saya pernah ngobrol sama Karis juga ya. Hari ini contohnya Karis ya, ditembaki terus. Saya tanya, salah satu hal apa yang kemudian kamu itu bisa naik, bertumbuh, dan mengalami banyak transformasi ketika berada di Shenzhen? Dia bilang loh, ketika justru saya itu ada di sebuah panitia, ada di sebuah kepengurusan, dan kemudian dihujat, kira-kira seperti itu ya. Dihujat itu maksudnya diberi masukan, disuruh ini itu, ngurusi ini itu, dan sebagainya. Dan justru ketika itu, dia belajar sesuatu, dan kemudian dia akan bertumbuh bisa mengerjakan segala sesuatu. Saudara, Anda, saya yakin banyak dari kita yang bisa berkendara, bukan? Waktu awal-awal berkendara, kita juga belajar kesulitan, bukan? Apalagi saya, saudara, mobilnya masih 3 pedal. Wah, itu kalau nanjaan mati, stopan mati. Tapi justru dengan mengalami itu, ya akhirnya juga mahir begitu. Saya rasa ini yang perlu kita juga perhatikan di dalam gereja. Maksud saya begini, saudara ya. Bukan kemudian firman Tuhan hari ini, bagaimana kemudian di gereja ini, saya mencari gereja yang semakin sulit supaya saya semakin bertumbuh. Enggak. Tapi poin saya begini loh saudara. Di dalam setiap gereja, kita itu pasti akan mengalami pergumulan. Entahkah misalnya
Saya tidak pakai contoh gereja lain ya, gereja kita aja ya. Saya juga pernah merasakan beberapa kali khotbah bukan khotbah ya, ibadah di umum. Saya merasa, aduh Tuhan, kok ibadahnya nggak ngangkat gitu ya. Tahu ya maksud saya nggak ngangkat ya. Musiknya berantakan, WL-nya nyanyinya fales, lalu kemudian khotbahnya juga hari itu sulit dimengerti dan sebagainya. Belum lagi kemudian kalau GDG misalnya dengan jemaat-jemaat yang lain, ini GDG atau PA, kok GDG-nya ndak engaging gitu ya, tapi belajar Alkitab. Lalu setelah belajar Alkitab ndak ada proyek ketaatannya, cuma bahas, ya kita mesti gini, Tuhan ingin gini. Ya ngerti, tapi kemudian bertumbuh apa? Dan frustrasi-frustrasi seperti ini saya rasa kita juga temukan. Entahkah itu di function sendiri, di gereja ini, di umum atau dimanapun. Tapi poinnya adalah kita memutuskan di gereja mana, bukan karena kenyamanan hati kita. Saya merasa kalau di gereja ini menjawab kebutuhan saya karena di gereja saya yang ini saya nggak dapat. Saya senang di gereja ini karena ibadahnya profesional. Saya merasa setiap kali ibadah saya dilawat oleh Tuhan. Saya setiap kali beribadah di tempat ini, saya senang sekali dengan khotbahnya. Kalau di gereja Gorila itu kurang mutu, yang ini penjelasannya dalam, eksposisinya jelas dan sebagainya. Saya merasa nggak dapat apa-apa kalau di Gorila. Kalau di gereja ini lebih banyak saya bisa dapat. Soalnya kalau kita memutuskan gereja hanya untuk itu, saudara percayalah, Anda tidak mungkin bertumbuh. Karena setiap gereja itu memiliki kelemahan yang pasti lambat atau cepat akan mengganggu kita. Tapi Tuhan ingin kita belajar, kita ada di sebuah gereja, bukan melihat kelebihan atau kelemahannya. Tetapi bagaimana kita memperhatikan justru di dalam kelemahan itu, kuasa Tuhan menjadi nyata. Justru kalau kemudian di gereja ini GDG-nya sulit PA, Tuhan memanggil kita di sana untuk hadir, untuk mengubahkan itu. Maksud saya begitu. Kalau kemudian hari ini kamu merasa ibadah di function ini kurang greget, kurang gigit, justru untuk itulah kamu ada di sini, untuk kamu berkontribusi kepada ibadah itu, mengubahkan apa yang bisa kamu ubah di dalam kapabilitas dan kemampuanmu masing-masing. Itu gereja yang bertumbuh. Nah saudara, sekali lagi pertanyaannya, kita mau enggak jadi gereja yang seperti demikian? Abigail Van Buren berkata demikian, "The church is a hospital for sinners, not a museum for saints. I love my church because it's where I find healing, hope, and the strength to keep growing in Christ." Ayo kita jadi orang-orang yang kayak gini dong. Ketika orang-orang datang kepada kita, kita bukan sambat, aduh aku ini kok didatangi spesialis orang yang patah hati. Enggak. Tapi ada orang-orang yang patah hati yang sering datang kepadaku. Ini berarti aku harus memberikan kepada dia healing, hope, and the strength to keep growing in Christ. Alih-alih kamu membahas kelemahan gereja, alih-alih kamu membandingkan gereja, ayo kita bangun gereja ini bersama-sama. Tentu bukan berarti, kayak gitu kita tidak boleh membandingin, bukan. Tapi kalau kita membandingkan tujuannya untuk nyacatin, don't do that. Bandingin tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Nah saudara, saya tidak tahu kok Ivan milih tema ini karena tahu atau memang kebetulan ya. Teman-teman yang pernah di Siensin tahu Alkitab saya covernya selalu ini ya. Dan di depan cover ini dari sejak lama, dari sejak saya pertama di Siensin, saya kasih stiker. Bacanya apa? Gak kelihatan ya. I love my church. Ya, stiker ini nempel. Soalnya ketika stiker ini nempel ya, dan kebetulan pas tema khotbahnya sama. Saya kemarin malam itu lihat Alkitab saya, dan saya itu menangis gitu ya. Kenapa menangis? Soalnya waktu pandemi, saya itu pernah berontak sama Tuhan. Berontaknya itu gini, Tuhan, waktu pandemi jemaat tidak ada. Waktu pandemi hamba-hamba Tuhan kumpul sama keluarga. Waktu pandemi hamba-hamba Tuhan itu dalam tanda kutip ya, kerjanya lebih enak. Aku kok enggak Tuhan. Justru waktu pandemi
Aku harus bekerja di gereja ini 12 hour a day, every day. Dan bukan cuma tiap hari. Ayo, videonya ini kok belum tampil. Sekarang udah jam berapa? Nanti orang-orang enggak bisa ibadah, dikejari saya. Padahal kita lagi kerja. Bukan cuma lagi kerja terus kemudian dikejari. Ditambah-tambahi. Gereja itu enggak bisa cuma ada ibadah online. Harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Terus saya tanya sama orang-orang itu. Loh, saya dikasih orang siapa? Ya mbok urusan. Justru untuk itulah aku manggil kamu, ya urusan. Dalam hati saya, kok enak ya? Nyuruh-nyuruh doang. Lalu kemudian kalau satu kali ibadahnya itu bagus. Yang dipuji itu siapa? Saudara, kalau ibadah Anda ini jalan lancar, adakah sih kemudian hamba Tuhan, majelis, nyalami bagian AV itu? Thank you ya Calvin ya. Tadi soalnya apik pol. Enggak ada. Saudara. Percaya saya dah. Yang disalami Karis. Mainnya apik. Yang disalami Billy. Suaranya good. WL-nya, BV-nya disalami. Yang Calvin, ya wis pokoknya ada, harus lancar. Saya sakit hati loh. Saudara. Aku ini kerja 12 jam, yang lain ini tengah-tengah ongkang-ongkang, telepon-telepon toh di rumah, ketemu anak istri. Enak Dan saya berontak sama Tuhan. Dan di tengah-tengah saya berontak sama Tuhan tuh, Tuhan ingetin ini loh, stiker di Alkitab saya. Kamu cinta gerejaku enggak dengan kelemahan seperti itu? Saya ngomong, iya Tuhan, tapi aku gak kuat. Iya Tuhan, tapi aku bergumul sekali dengan gereja ini. Boleh nggak aku keluar, aku melayani, dan aku ngomong aku cinta gereja yang lain itu. Kemudian otak ini mulai berkelana. Membandingkan, saya pernah pelayanan di Kalam Kudus. Lebih teratur, lebih bagus, lebih jelas, dan sebagainya. Ya wis lah, Tuhan aku mau turut kehendak-Mu, tapi aku mau pindah. Kemudian saya ngomong sama istri. Sama lo Stevie ya. Saya panggilnya Mami ya. Mi, gimana kalau kita consider kita resign, kita pindah gereja. Lalu istri saya senyum. Jawab saya gini, apa janjimu sampai Tuhan? Apa janjimu sama Tuhan yang pernah kamu ngomong? Dia cuma jawab itu. Terus kemudian saya ngomong, iya saya pernah berjanji sama Tuhan. Sesulit apapun, seburuk apapun, sehancur apapun. Kalau Tuhan panggil, I will be there. Ya, terus dia ngomong, hidupilah janjimu. Berat, saudara. Berat. Bahkan sampai hari ini kadang-kadang juga ada perasaan-perasaan seperti itu. Tapi stiker ini ngingetin saya. I love my church. Justru di masa-masa sulit itu, saya bertumbuh. Bertumbuhnya gimana? Apakah kerja 12 jam itu membuat saya bertumbuh? Barangkali enggak. Tapi yang bertumbuh apa? Hatiku. Bahwa saya bisa menerima di dalam kelemahan gereja. Sayalah yang akan berkontribusi kepada gereja itu. Nah saudara, kalau Anda hari ini, ada dari Anda yang barangkali pernah kecewa pelayanan di tempat ini. Ada barangkali dari Anda yang keluar dari GDG. Ada dari Anda yang disakiti mungkin oleh pengurus atau rekan-rekan yang lain. Jangan itu kemudian dijadiin acuan standar untuk kita pindah gereja. Enggak. Acuannya adalah, apakah kamu bertumbuh di dalam kesukaran? Saudara, saya percaya kepada orang-orang yang disertai Tuhan, yang bertumbuh di dalam kesukaran. Itulah pertumbuhan rohani yang sesungguhnya. Gak gampang memang. Tapi saya percaya kepada orang-orang seperti itulah dititipkan hati Tuhan yang mau membangun gerejanya. Ayo kita cinta gereja kita ya. Kalau kita mencintai Tuhan, kita pasti mencintai gerejanya. Kalau kita mencintai gerejanya, kita akan melakukan apapun. Biar itu sulit, biar itu hancur, biar itu menyakitkan. So be it, I will be there.
Ayo sama-sama kita berkomitmen untuk aku ada di sini untuk function. Dan saya rindu sebagai penutup firman Tuhan ini, kita menyaksikan sekali lagi apa itu function. Barangkali ada yang pernah nonton ini, tapi saya rindu bagi kita semua yang barangkali belum pernah lihat, kita menghayatinya sekali lagi. Silakan. Inilah kota Surabaya, kota yang kami cintai, kota di mana kami dipanggil untuk menyatakan kasih, untuk melayani, dan untuk bersaksi. Di kota inilah FS Community terbentuk. Semuanya bermula pada tahun 1958. 11 pemuda dari Surabaya pergi mengikuti camp di Madrasah Alkitab Asia Tenggara, Malang. Di sana Tuhan memanggil mereka untuk menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Sepulang dari camp tersebut, mereka bersama-sama mendirikan sebuah persekutuan pemuda Kristen. Persekutuan ini diberi nama Function, yang dalam bahasa Mandarin berarti persembahan diri. Nama ini mencerminkan awal mula berdirinya FS Community, yaitu dari segelintir pemuda yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Dari nama ini jugalah tertuang visi dari FS Community, yaitu memanggil, membina, mengutus. Persekutuan pertama Function dilakukan di sebuah rumah di Jalan Kembang Jepun pada hari Minggu pagi. Bermula dari 11 orang pemuda yang taat akan panggilan Tuhan. Mereka belajar mengadakan ibadah, memimpin puji-pujian, belajar firman Tuhan, dan berkhotbah, serta mengabarkan Injil dengan setia kepada orang yang belum mengenal Kristus. Maka Tuhan mulai menambahkan jiwa-jiwa baru ke dalam komunitas ini, hingga tempat persekutuan berpindah ke Jalan Bakmi, yang kita kenal sekarang sebagai Jalan Samudra, kemudian berpindah lagi ke Jalan Pacar, di mana Gereja Kristen Abdiel Gloria Pacar berdiri. 60 tahun telah berlalu, dan FS Community masih tetap menghidupi visi yang sama. Kami hadir untuk memanggil jiwa-jiwa kaum muda kepada Kristus lewat sebuah ibadah yang transformatif yang merupakan undangan Tuhan atas setiap kita. Kami percaya Tuhan hadir dalam penyembahan dan pujian yang kita naikkan, dan Tuhan juga berbicara kepada kita lewat khotbah yang setia berpegang pada ajaran firman Tuhan yang murni. Semuanya ini untuk menghasilkan pertobatan dan penyerahan hidup yang total, agar nama Tuhan saja ditinggikan di atas muka bumi. Kami sadar bahwa tidak cukup hanya memanggil jiwa-jiwa ke gereja pada hari Minggu. Setiap kita perlu dibina agar dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan di luar gereja dan di luar hari Minggu. Maka kami memuridkan satu sama lain lewat kelompok-kelompok kecil yang kami beri nama Care Group. Di sini kita bisa belajar firman Tuhan dengan lebih dalam, berinteraksi dengan lebih bebas dan terbuka. Tanpa kesan saling menghakimi, kita sama-sama belajar dan diajar untuk melakukan firman Tuhan, berakar, bertumbuh, dan berbuah bersama-sama. Itulah komitmen yang dipegang oleh setiap anggota Care Group. Setelah dibina dan dimuridkan, Tuhan mengutus kita kembali ke dalam dunia untuk menjadi garam dan terangnya, untuk berkarya, bekerja, melayani, dan bersaksi bagi Dia. Semua ini diwujudkan lewat wadah pelayanan yang kami miliki di dalam gereja, sesuai dengan karunia yang telah Tuhan titipkan secara khusus pada setiap kita, dan juga lewat setiap kegiatan misi FS Community di luar gereja, di mana setiap kita berkesempatan melayani dan mengasihi mereka yang memerlukan kasih Kristus, serta menceritakan kabar baik Injil agar jiwa-jiwa diselamatkan. Inilah komunitas kami, inilah FS Community
Mari bergabung bersama kami. Mari bertumbuh bersama kami. Bersama-sama kita datang memenuhi panggilannya, belajar dan dibina oleh firman-Nya, dan menaati pengutusannya atas hidup kita. Come and join us. Saudara, ini ada terpampang di YouTube halaman pertama. Apakah kita menghidupinya? Ayo sama-sama kita menghidupinya ya. Barangkali Anda waktu lihat ada yang mikir, oh itu orangnya sudah tidak ada di gereja. Ya ada beberapa, saya tahu juga. Dan kita tahu bersama. Tapi bukan itu, saudara. Fungsi ini ada untuk membina, mengutus, dan untuk engkau menjadi murid-murid Kristus, dimuridkan. Inilah gereja kita, inilah komunitas kita. Ayo kita buat komunitas yang demikian. Sama seperti apa yang ada di halaman YouTube-mu pertama. Ingat-ingat itu, ingat-ingat semangat itu. Dan sesulit apapun, sesukar apapun, semenyakitkan apapun, you and I will be there untuk mengerjakan panggilan Tuhan yang mulia. Di sanalah kita akan bertumbuh dan berbuah. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memanggil kami menjadi bagian daripada FS Community. Kami tahu ini bukan gereja yang sempurna. Ini adalah gereja yang Tuhan izinkan, di mana ketidaksempurnaan itu ada. Tuhan mengizinkan kami orang-orang berdosa untuk ada membentuk gereja ini. Dan keindahannya adalah ketika kami sama-sama bertekuk lutut di hadapan Tuhan untuk kemudian melawat setiap kami. Tuhan, ingatkan kami bahwa ketika kami bergereja, kami bukan hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi bagaimana kami sebagai satu kesatuan tubuh Kristus saling membangun. Dan ketika kami mengalami pergumulan, disitulah tangan Tuhan bekerja untuk kami mengalami transformasi hidup, untuk kami bertumbuh dan kemudian berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau menyerahkan diri kami ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu masa-masa yang kami boleh belajar dari pendahulu kami, Koko JJ kami, di mana mereka punya komunitas seperti itu. Kami melihat mereka bukan iri sama mereka, tetapi kami ingin bersama-sama mewujudkan hal itu terjadi. Pakai kami semua, satu persatu anak-anak-Mu, baik itu pengurus, mantan pengurus, penata layan maupun bukan. Hari ini kiranya Engkau melawat setiap kami. Sentuh hati kami ya Tuhan, dan kuatkan kami, bahwa kami diajar untuk mencintai Engkau. Itu yang berarti adalah mencintai gereja Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, dan kiranya firman ini mengiring kehidupan kami untuk kami mencintai gereja kami dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih ya Tuhan. Nah, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.